Kebenaran mulia yang ketiga adalah kebenaran mulia mengenai lenyapnya penderitaan. Dukkha Nirodha Arya Saca. Pada kebenaran mulia ketiga ini, Sang Buddha dengan jelas menyampaikan bahwa kita dapat mengatasi penderitaan dan merealisasi kebebasan dan kebahagiaan nibbana. Kata nibbana secara literal ya, memiliki makna kepadaman yang merujuk pada makna mendingin atau tertiupnya api, loba dosa moha, keserakahan loba, kebencian dosa, dan delusi. Delusi bahasa lainnya adalah kebodohan batin, sering kita sebut sebagai moha. Kalau Anda belum bisa paham delusi, belum bisa paham kebodohan batin, pahami saja moha adalah ego ya. Walaupun ego itu bukan keseluruhan moha, tapi kita bisa menggunakan kata ego untuk sedikit lebih memahami kata delusi. Ya, kalau di Medan namanya lasak ya. Ya, lasak ya. Baik. Keserakahan itu loba, kebencian itu dosa, delusi, kebodohan batin atau ego disebut moha. Sang Buddha menyebut nibbana dengan berbagai nama lainnya. Sampai di sini sebelum saya baca yang di bawah ini, Anda hafal dulu. Nibbana itu artinya keserakahan lenyap, kebencian lenyap, ego lenyap. Lenyap sampai total ya. Jadi itulah luar biasanya seseorang yang mencapai nibbana yang kita sebut sebagai arahat. Seorang arahat tidak bisa lagi marah. Seorang arahat tidak bisa lagi gelisah karena ada keinginan. Seorang arahat tidak lagi butuh dipuji dan tidak sakit hati kalau dicela karena mereka tidak punya ego. Nah, nama lain dari nibbana adalah tanpa kematian, amata. Tempat berlindung yang aman, khema. Kedamaian, santa. Perlindungan, tana. Kebahagiaan tertinggi, paramang sukhang. Kehancuran dari nafsu keinginan, tanha kaya. Keabadian, dura. Ya, jadi ini nama lain dari nibbana ya. Sayang nggak ditambahin. Kelahiran tertinggi, abijato gitu ya. Sayang ya. Ya, enggak apa-apa dah. Ya, abijato artinya kelahiran tertinggi ya. Tapi ini ada kebahagiaan tertinggi ya, paramang sukhang. Ketika seseorang telah jadi teringat Bante Santa Cito ya. Jadi cita itu pikiran, santa itu kedamaian. Jadi Santa Cito pikiran yang damai. That's why Bante Santa Cito memang orangnya selalu damai. Kalau Anda ngobrol dengan Bante Santa Cito selalu sangat comfort, one of the best in the world. Ya beneran, beliau comfort banget kalau kita ajak discussion. Selalu positif, nggak ada negatifnya. Anda ketemu saya masih ada negatifnya. Maklum Medan Lang ya. Iya, Medan Lang itu komplain aja sebenarnya hidupnya. Ya. Umumnya ya, nggak stereotip semua. Umumnya komplain ini, komplain itu, komplain ini, komplain itu. Ya, itu berarti Anda punya darah Medan ya. Ya. Bante Santa Cito ya, kedamaian. Cito itu cita, pikiran. Ada di bahasa Indonesia cita-cita. Cita-cita itu kalau diterjemahkan gampang, pikir-pikir. Pas loh. Kamu cita-citanya jadi apa? Kamu pikir-pikir jadi apa? Betul ya? Ya, saya cita-citanya jadi biku. Misalkan ya, nggak ada ya. Nggak ada yang cita-cita jadi biku. It's only me gitu. Lanjut ya. Ketika seseorang telah membebaskan pikirannya, bahkan dewa tidak dapat mencari jejaknya. Apa maksudnya ini? Orang yang sudah mencapai tingkat nibbana tidak lagi terlahir di 31 alam kehidupan. 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 alam dewa, 20 alam Brahma. Total 31. Tidak ada di 31 alam kehidupan. That's why bahkan para dewa tidak dapat mencari jejaknya. Kata dewa ini sometimes sudah langsung sinonim dengan kata dewa dan Brahma. Jadi orang pakai dewa bisa mewakili Brahma. Ya, karena Brahma juga disebut Dewa Brahma. Satu ketika Upasiwa bertanya kepada Sang Buddha. Kita perhatikan pertanyaan dari saudara Upasiwa ya. Seseorang yang telah pergi ke nibbana,
Apakah dia lenyap atau eksis? Apakah dia utuh untuk selamanya? Jelaskan ini kepadaku, oh yang bijaksana, karena Anda mengetahui kebenaran ini dengan baik. Saudara-saudari, dia bingung karena Sang Buddha mengatakan seorang Nibbana itu tidak lagi terlahir di 31 alam kehidupan. Betul ya? That's why dia masih eksis atau sebenarnya sudah lenyap. Kita lihat jawaban dari Sang Buddha. That's why saya mengatakan memahami Nibbana ini cukup sulit ya. Dan Buddha menjawab, tidak ada takaran atau ukuran bagi mereka yang telah pergi ke Nibbana. Yang mana bagi seseorang dapat mengatakan bahwa ia tidak lagi eksis. Lihat ya, Sang Buddha tidak mengatakan tidak lagi eksis, tapi orang dapat mengatakan bahwa ia tidak lagi eksis. Ketika segala fenomena telah terhapus, maka segala penggambaran juga telah terhapus. Keadaan pencapaian Nibbana adalah di luar kata-kata untuk dapat dijelaskan. Ketika Sang Buddha mengatakan bahwa seseorang yang telah mencapai Nibbana tidak lagi eksis, yang beliau maksudkan adalah tidak eksisnya karakteristik yang berhubungan dengan eksistensi, yakni kelahiran, kematian, memiliki tubuh, berpindah secara ruang dan waktu, perasaan menjadi diri yang terpisah, tidak lagi ada di dalam keadaan Nibbana. Namun, ketika Sang Buddha mengatakan bahwa mereka yang telah mencapai Nibbana tidaklah berhenti ada, beliau benar-benar bermaksud demikian. Sifat alamiah dari dimensi Nibbana tidaklah memadai untuk dijelaskan dengan bahasa duniawi, dan juga tidaklah cukup untuk dibayangkan oleh pikiran manusia. Jadi saudara-saudari, oleh pikiran duniawi, saudara-saudari sangat sulit untuk memahami Nibbana. Kenapa? Karena kita belum mencapai Nibbana. Kita berusaha untuk memahami kata Nibbana secara teoritis. But actually it is very difficult. Tapi bagaimanapun ya kita bisa mempelajarinya. Sebenarnya hal-hal seperti Nibbana ini bisa kita analogikan dalam hidup kita seperti menjelaskan jatuh cinta ke anak-anak yang belum puber. It's very difficult. Ya, anak-anak umur 2 SD, 3 SD, lalu ya. Contoh ada anak 2 SD, 3 SD nanya ke orang tuanya, "Pa, Ma, what is falling in love?" Ya, tahu enggak? Anda mau deskripsikan seperti apapun dia nggak bisa ngerti actually. Anda bilang begini, falling in love itu ya dek ya, kamu mikirin dia terus. Pagi, siang, sore, malam. Lalu dia nanya, it's happy or sad? It's very happy. Falling in love is very happy. Kita jawab begitu ya. Lanjut. Lalu saking mikir dia, kamu sampai nggak bisa makan. Tidur nggak nyenyak. Sometimes sampai sedikit fever. Betul? Lalu dia tanya, how the way you said that is happiness? Betul ya? But it's happy. Nah, coba Amsyong. Nah, lalu dia bilang, you have a kind of fever and then you can't enjoy your food, you even can't sleep. How can you say that it's a happy moment? It's a happy moment. Your mind is full of love. I don't understand the word love, but you define it with love again. How can I understand that? Nah, Nibbana. How do you define love with the word love inside the definition? Kan begitu ya. Oke, kita ganti. Oke, not love. Your mind is full of, you are very happy. And then kalau kamu nggak ketemu dia 1 hari aja, kamu stres banget. But you say it's a happiness. Now you say it's stress. Now I get stress comes from your definition. Ya. Susah? Susah. Kapan anak itu pertama kali ngerti love? After dia falling in love. Dan sometimes dia sudah falling in love, dia nggak ngerti kalau itu love. Ya? Ya. Yang kedua, siapa di sini yang belum pernah makan buah matoa? Ada? Matoa. Buah apa itu ya? Matoa. Ya.
Supaya yang lain tidak penasaran, siapa yang sudah pernah makan matoa? Nah, beberapa ya. Ya, beberapa golput nggak apa-apa. Ya, ini politik ini bentar lagi. Oh iya ya, mau pemilihan presidennya? Bulan berapa? November ya. Oh, saya sudah pulang ya. Iya, I see, I see. Begini, Anda yang belum pernah makan buah matoa, saya kasih tahu rasanya seperti apa. Konsentrasi ya. Buah matoa itu hampir, nah yang sudah pernah makan coba bantu saya ya. Yes or no gitu. Buah matoa itu hampir seperti kelengkeng, ada rasa kelengkeng. Yes or no? Yes ya. Ya. Ada aroma nangkanya, betul? Nggak setuju nggak apa-apa. Ada aroma durian. No? Ya, kalau di Indonesia ada yang yes, ada yang no. Ya. Siapa setuju mirip rambutan? Ya. Nah, Ko Victor ya. Anda tahu kenapa? Karena buah matoa itu beda daerah, beda aroma. Yes. Jadi ada matoa yang durian banget, ada yang nangka banget, ada yang rambutan banget. Tapi ya dia matoa, bukan rambutan gitu. Jadi buahnya itu mirip kelengkeng tapi agak besar. Rasanya manis. Ya. Bagaimanapun saya menjelaskan, Anda nggak akan bisa ngerti matoa. Ya, semakin panjang saya jelaskan, semakin amsyong ya. Rambutan, nangka, durian, leci. Nah, ini cimei tambah lagi leci katanya ya. Siapa yang apa? Duku lagi ya. Amsyong lah. It's very difficult to divine it. Gitu. Kapan Anda bisa ngerti matoa? Ketika Anda makan. Oh, ya. Jadi kalau ada buku manual, The Manual of Matoa setebal ini, Anda tetap tidak bisa ngerti matoa. Nibbana somehow seperti itu ya. It's very difficult to divine Nibbana. Tapi actually Sang Buddha kasih tahu kita definisinya. Setidaknya kita bisa paham bahwa Nibbana itu keadaan lenyapnya seluruh kotoran batin. Kita menjadi damai sempurna. Kita bahagia sempurna. Tidak lagi lahir di 31 alam kehidupan. Lanjut ya. Namun, kendati pun sulit untuk dijelaskan, Sang Buddha memberikan kita gambaran akan sifat alamiah Nibbana. Beliau menjelaskan pikiran manusia demikian. Pikiran adalah bercahaya, namun menjadi ternodai oleh kekotoran batin yang datang dari luar. Orang biasa tidak dapat menyadari ini, karena mereka tidak mengembangkan batin. Pikiran adalah bercahaya dan dapat terbersihkan dari kotoran batin yang muncul dari luar. Inilah yang dipahami oleh para murid suciwan. Oleh karenanya mereka mengembangkan batin. Kita stop dulu. Jangan lupa kotoran batin itu minimal 3 hal ya. Kemarahan, keserakahan, dan ego kesombongan. Ya, sebelum kita lanjut saya mau nanya. Kan Nibbana itu disebut lenyapnya penderitaan juga. Ya, pertanyaan saya. Ketika seseorang marah itu nyaman atau tidak nyaman? Actually tidak nyaman. Ya, sometimes Anda bisa puas setelah marah, tapi sometimes Anda bisa nangis setelah marah. Ya, marah itu tidak nyaman, ya. Serakah itu juga tidak nyaman, ya. Kalau Anda berhasil, Anda semakin serakah dan sometimes Anda bisa gagal. That's why menjadi sukses dari judi itu sangat sulit. Karena kalau Anda menang, Anda akan main lagi. Ya, Anda akan berhenti hanya ketika kalah. Saya ingat satu umat di Jakarta, actually beliau punya 4 anak, anaknya semua hebat ya, sukses. Dia punya mindset di pikirannya, bukan mindset actually, tapi kayak ya perkataannya, kalimat-kalimat ajaib dia. Dia selalu bilang sama anaknya begini. Kalau dari judi orang bisa sukses, itu ada yang namanya judi award. Tapi nggak ada yang namanya judi award. Yang ada itu just business award. Betul ya? Ada loh business award. Ya, young business, woman business award itu ada. Judi award ada sih kalau dicari, tapi kan tidak mendunia. Ya, hanya sebagian kecil. Yang mendunia itu ya Oscar, Grammy Award ya, Business Award. Yang mendunia itu juga Education Award, Nobel Award, hal-hal seperti itu. Jadi that's why sangat sulit untuk sukses dari judi.
Kita lanjut. Dengan kata lain, pikiran atau batin adalah bercahaya pada awalnya. Paba sarang idang citang. Yang ternodai oleh kekotoran batin. Kekotoran batin terbersihkan, cahaya batin kembali muncul. Nibbana adalah keadaan yang mana materi dan segala pasangan yang berlawanan, panjang dan pendek, besar dan kecil, murni dan tidak murni, telah hilang dari pikiran, menjadi tanpa tanda, anida sanang, tanpa batas, anantang, bercahaya ke segala penjuru, sabbato pabang, keadaan yang tidak berubah, nibbana padang acutang, murni, sudhi, bebas, wimiti, kebahagiaan tertinggi, nibbanang paramang sukang. Baik. Sedikit tambahan untuk memahami nibbana. Ya, pertanyaannya adalah begini. Sebenarnya manusia itu bisa bahagia sangat bergantung pada dirinya sendiri juga. Tapi sebagai manusia normal, you have to do a lot of stuff untuk menjadi happy. Karena Anda belum punya ability, kemampuan untuk menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Tetapi high level orang yang Arya, dalam Buddhis kita sebut high level mind, mereka mengembangkan skill di mana happiness itu muncul secara otomatis. Itu yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Yang awalnya kemampuan itu datang dari samadhi yang kita sebut sebagai jhana. Jadi mereka yang mencapai nibbana actually bahagia setiap detiknya. Dan kebahagiaan yang mereka miliki itu bukan kebahagiaan yang bisa kita pahami. Kalau jhana masih bisa kita pahami. Kebahagiaan jhana itu masih diwakili Sang Buddha dengan kata sukha dan piti. Sukha dan piti itu adalah kebahagiaan yang manusia masih bisa bayangkan. Walaupun belum ngalamin, tapi bisa bayangkan. Kita belum jadi triliuner, kita bisa bayang-bayangin. Triliuner happy-nya kayak apa, betul ya? Tapi nibbana benar-benar di luar yang bisa kita bayangkan. Baik, jhana kan bisa kita bayangkan. Coba kita bayangkan jhana dulu. Bagaimana maksud dari you actually generate your own happiness? Saya kasih contoh. Bayangkan kalau Anda menang satu lucky draw atau whatever. Anda menang satu mobil BMW yang sangat mahal. Ya, BMW yang mahal banget, tipe yang limited edition. 8M lah satu. Ya. Kalau di Indonesia saya buat contohnya 2M. Di sini harus dinaikin. Ya, Anda menang, Anda dapat mobil 8M, 10M pakai rate rupiah. Lalu mobilnya sudah tiba di rumah Anda. Happy banget ya. Wah, happy banget itu. Wah, BMW. Mau bawa ke Wipada. Yes. Harus datang lebih pagi supaya parkir di sini. Ya, kalau bahasa Medannya bukong bulang cai. Harus kasih tahu orang ya. Parkir depan wihara nih, sudah niat banget. Oke. Anda menang mobil itu dari lucky draw. Anda bawa pulang. Lalu tiba-tiba Anda memang sudah punya schedule, Anda harus pergi ke luar kota. Berangkatlah Anda ke LA karena business trip. Mobil Anda diminta dipakai sama adik Anda. Dan Anda sayang banget sama adik Anda. Oke, pakai aja, nggak apa-apa. It's okay, ada insurance-nya kok. Dia pakai mobil itu. Lalu, entah bagaimana ceritanya, besok dia jalan-jalan pakai mobil itu. Lalu mobil itu mundur sendiri masuk ke sungai. Hilang. Ya, laut, sungai, whatever lah. Pokoknya dalam banget, nggak bisa diangkat lagi. No way untuk diangkat lagi. Insurance nggak bisa bantu. Karena human error. Contoh ya. Ya, ada CCTV lagi human error. Bayangin sendirilah ya. Fiksi nih, fiksi. Karena dapat BMW aja udah fiksi ya. The whole fake package of fiction gitu. Baik. Adik Anda saking takutnya dia nggak berani kasih tahu Anda. Lalu Anda di LA. Hari kedua Anda bangun, Anda masih happy nggak kalau Anda dapat BMW? Happy banget. It's a good morning. Anda post di grup itu. Happy morning. Wah, dulu nggak pernah. Habis dapat BMW happy morning. Betul ya? Anda buka jendela, Anda renung lihat jalan itu. Dunia ini indah gitu ya. Ya, itu sangat beda kalau Anda putus cinta ya.
dunia ini indah gitu. Semuanya indah. Hari kedua, your life is very good. Hari ketiga, your life is very good. Setelah seminggu, Anda pulang kembali ke New York. Anda baru diberitahu bahwa mobil itu sudah nggak ada. Vanish. Nggak ada lagi. Pertanyaan saya, yang menciptakan kebahagiaan Anda selama 5 hari itu, mobil itu atau pikiran Anda? Sebenarnya materi itu tidak selamanya sebagai sumber utama kebahagiaan. Your mind create your own happiness. Tapi kita belum punya skill itu kalau belum mencapai tingkat meditasi jana. Kita masih bergantung pada materi. Anda nggak bisa ini auto on your happiness. Ya, even bahkan beberapa orang pakai drugs. They try to create a kind of euphoria, a kind of happiness. Tapi efek sampingnya drugs itu masih berat banget. Kalau drugs itu tidak ada efek samping, semua manusia di dunia ini nge-drugs. Siapa yang nggak mau happiness? Tapi karena efek sampingnya itu sama sekali nggak setimpal, betul ya? Ada namanya withdrawal effect. The higher the dopamine you get from the drugs, the lower you will crash. Namanya crash, withdrawal effect. That's why nggak bisa ngedrugs. China aja hancur pada zaman opium, betul ya? Satu country collapse karena opium. Drugs itu sangat dangerous. Di Singapura hukuman mati. Ya, di New York cannabis is legal. Don't try to take it to Singapore. You will lose your life. Nanti saya datang hanya bisa baca Anicca Wata Sankara. Ya. Jangan coba-coba nyelundupkan pikir New York ya pakai QS. I wanna go to Jakarta. Ya, you ends up to the next realm gitu ya. Ya. Jadi itu sedikit contoh bahwa ada orang yang bisa generate their own happiness. Siapakah itu? Itulah para praktisi yang mencapai tingkat jana. Duduk begini saja. Happiness-nya itu sangat luar biasa. Semakin tinggi level jananya, happiness-nya semakin tinggi. Jana, di happiness jana itu yang masih bisa dibayangkan manusia. It's a kind of euphoria. Tapi bedanya sangat tenang, sangat calm, no side effect. The only side effect adalah Anda mulai tidak menyukai dunia. Yes, yang disebut sebagai nibida, bosan terhadap dunia. Kenapa? Karena di sini aja happy. Ya, jadi Anda mulai bosan dengan dunia. Sebentar lagi Anda datang ke Wiara Mendut. Congratulations. Ada 2 jenis nibbana. Yang pertama, nibbana yang masih disertai penderitaan fisik. Artinya arahatnya masih hidup, ya. Disebut sa upa disesa nibbana. Yang kedua, nibbana yang telah terbebaskan dari penderitaan fisik atau nibbana total. Anupa disesa nibbana. Disebut juga parinibbana. Jadi yang nomor 1, para arahatnya masih hidup. Jadi seorang arahat itu sudah mencapai nibbana, tapi badannya masih bisa sakit. Yes, sakit beneran. Tetapi it's okay for them. Anda nggak usah sedih karena arahatnya sakit. Begitu mereka memunculkan keadaan meditasi, sakit itu hilang total. Jadi mereka punya anti sakit alami, anti analgesik alami. Yes, ya itu tidak harus nibbana. Kalau Anda bisa mencapai tingkat jana ketiga, jana keempat, you can do it. Dan itu sudah sedikit terbukti dengan sains. Anda bisa cari jurnal yang berhubungan dengan mindfulness and pain management. Nah, itu belum jana loh, it's just a mindfulness. Tapi sudah terbukti secara sains mengurangi rasa sakit. Jadi, kalau seorang arahat sudah umur 80, 90, umur 100, badannya sakit-sakit, ketika beliau mengajar dharma, beliau sakitnya balik. Karena beliau nggak bisa konsen ke objek meditasi. Beliau harus konsen ke para pendengar. Jadi dia bisa batuk, dia bisa kesakitan. Selesai mengajar dia bisa komplain, aduh kaki saya sakit sekali, saya harus istirahat dulu. Biasanya tipikal para arahat itu adalah sangat secluded, sangat introvert. Mereka hanya ngajar masuk kuti, ngajar masuk kuti. Itu ciri-ciri seorang arahat. Atau yang batinnya sudah maju. Ya, jadi karena kenapa? Karena mereka lebih menyenangi meditasi daripada dunia. Betul ya? Dunia tidak seindah apa yang dia produce di dalam pikirannya. Ya, jadi begitu arahat ini kembali ke kuti,
beliau masuk dalam samadhi, rasa sakit itu hilang. Ya, beberapa arahat mampu cukup berfokus pada high level mind. Mereka seperti biasa-biasa seperti ini, tapi mereka bisa reduce the pain. Itu yang dulu dikuasai oleh Bante Anuruddha. Bante Anuruddha itu sakit keras, tapi beliau tidak seperti sakit. Sampai biku muda itu nanya ke beliau, Bante kenapa Bante sakit keras tapi kok kesehariannya nggak nampak sakit? Lalu beliau mengatakan, oh saya mempertahankan satipatthana selalu hadir dalam diriku. Apa maksudnya? Beliau berusaha memunculkan konsentrasi jana dalam kesehariannya. Saya tidak tahu bagaimana pikiran beliau, tapi menurut saya mungkin beliau selalu 70% meditatif. Ya, mungkin fokus ke kehidupan nyata ini jadi nggak full. Ya, pikirannya fokus ke meditatif. Tapi it's okay, beliau bisa manage itu. Begitu orang bertanya, mungkin beliau fokus sesaat, kembali masuk ke meditasinya. Ya, nanti Anda sudah berhasil caranya, Anda lapor ke saya pengalamannya. Ya, tapi itu dulu dipraktekkan Bante Anuruddha. Jadi menariknya murid-murid Sang Buddha adalah mereka punya interest yang berbeda-beda. Sama-sama punya high level concentration, tapi interest berbeda-beda. Ya, kita lanjut ya, karena waktu kita tidak terlalu banyak. Nah, setelah seorang arahat meninggal, wafat, tidak ada lagi penderitaan fisik sama sekali bagi mereka, karena mereka tidak lahir lagi. Sebentar, ada hal yang penting sepertinya. It's okay ya, nanti saya kasih tahu. Lanjut dulu. Walaupun kita hanya bisa memahami keadaan nibbana ketika kita mencapai nibbana, namun kita dapat mengetahui bahwa keadaan demikian benar-benar ada. Jika ada dimensi di mana ada kelahiran, kematian, kotoran batin, dan kemenjadian, kita dapat menyimpulkan bahwa ada dimensi tanpa hal-hal demikian. Seperti yang dikatakan, ketika ada panas, maka pasti ada dingin. Dengan cara yang sama, jika ada 3 api, maka juga ada nibbana. Saudara-saudari, informasi yang tadi saya sudah ingat yang pertama adalah, kalau seseorang sudah mencapai arahat, seorang arahat itu tidak ada lagi tujuan untuk hidup, kecuali hanya satu tujuan, untuk mengajar dhamma. Seorang arahat itu tidak ada tujuan lain, tujuannya cuma satu, sharing the dhamma. Oleh karena itu, dikatakan kalau seorang arahat tidak lagi bisa mengajar dharma oleh keadaan tertentu, ya mungkin tidak ada yang tertarik belajar, ya atau bagaimana, atau tempat beliau terlalu secluded, ya tidak ada tetangga. Umumnya para arahat itu hanya bermeditasi dan tidak bangun lagi. Ya, itu dikenal dengan seorang arahat yang tidak mengajar, hanya hidup selama 7 hari. Ya, tidak tahu itu adalah idiom atau literally seperti itu. Bisa idiom, bisa literal. Ya, artinya kalau tidak ada yang bisa mau menerima dhamma, beliau just meditasi, tidak bangun lagi. Jadi capai ini, parinibbana. Ya. Yang kedua, dari yang kita baca ini, ketika ada panas maka pasti ada dingin. Dengan cara yang sama, jika ada 3 api, maka juga ada nibbana. Saudara-saudari, saya ingin saudara kita tinggal 2 halaman. Saya ingin saudara-saudari kasih tanda di paragraf ini untuk dipraktekkan dalam daily life ya. Di sini kita jadi tahu bahwa ada keadaan yang namanya nibbana, which is nibbana itu adalah lenyapnya kemarahan, keserakahan dan ego, kebodohan batin. Artinya, kalau saudara-saudari hari ini punya kemarahan, it's okay, you can reduce it ya. Jadi ada orang yang tidak tahu bahwa kemarahan itu bisa di-reduce. Ketika dia marah, dia hanya bilang ke temannya, sorry ya tadi saya marah, saya memang orangnya pemarah. Betul ya? Ya, saya pernah melakukan itu di Thailand. Yes. Jadi karena saya megang murid di Thailand, jadi murid saya banyak. Setiap 2 minggu mereka disrobe, lepas jubah, lalu muncul lagi grup yang baru. Itu namanya pabaja ya, jadi biku sementara 2 minggu kalau di Thailand. Mereka tidak jadi samanera, langsung jadi emang.
Ya, actually saya nggak begitu setuju dengan culture itu, but it's okay. It's a culture, jangan lupa ya. Don't be too logic ya. Actually I try to be very logic but I failed ya, but it's okay. Jadi saya harus rawat mereka. Di Thailand pakai bahasa rawat, liang. Jadi saya namanya pra pi liang. Pra itu biku, pi itu kakak. Dari kata long pi. Long pi juga kakak. Tapi luang itu berhubungan dengan hal-hal yang agung. Ya, jadi kakak yang dianggap agung gitu. Luang pi. Po ayah. Ta kakek. Jadi luang po panggilan biku tua. Lebih tua lagi luang ta atau luang pu. Ta itu kakak dari ayah, kakek dari ibu, pu itu kakek dari ayah. Kalau saya tidak keliru, ya sama kayak Chinese word gitu. Ya. Jadi karena beberapa itu bandel banget orangnya. Jadi sometimes saya bisa ngomelin dia kayak 20 menit gitu. Kalau yang bandel banget. Ya, teknik di Wat Bowen itu kena omel. Kalau murid bandel kena omel. It's a real story. Ada Bante yang bisa ngomelin muridnya 1 jam. Ya, yes. Dan muridnya stres juga gitu. Kalau guru saya galak. Beliau nggak ngomel panjang, tapi galak gitu. Ya, sedikit intimidating gitu. Ya, semua orang takut sama dia. Termasuk saya. Ya. Tapi saya tinggal sama beliau bohwat ya. Ya, tapi lama-lama adapt kok ya. Lama-lama beliau juga sayang sama kita. Sebenarnya bangga loh bisa disayang sama orang yang galak. Karena dia ditakuti semua orang. Jadi kita bisa deket sama beliau ya. Tapi itu effort ya. Baik. Jadi, satu cerita lucu-lucu ya supaya enggak ngantuk. Ada satu guru yang dia kalau marah biasa ngomelnya 1 jam. Marah biasa. One day muridnya minta izin ke wiara hutan. 4 hari. Dia izinin. Ya, muridnya pergilah ke wiara hutan. After 4 hari muridnya nggak balik. Dan ini biku baru. Wah, dia stres juga. Gurunya kan bertanggung jawab kalau muridnya hilang gimana. Muridnya nggak nelpon. Dan karena itu wiara hutan itu susah banget untuk kontak dia. Actually dia harus ke desa untuk kontak gurunya kalau dia mau nambah, extend. Dia nggak ngabarin sama sekali. Sampai 3 hari. Sampai gurunya nelpon biku di desa, suruh tanya di wiara hutan itu muridnya masih ada apa enggak gitu. Lalu finally muridnya pulang. Anda tahu apa yang terjadi? Dia diomeli hampir 4 jam. Itu Wat Bowen ya di Thailand. Wat Bowen Niwet Wihan itu ya nama panjangnya, pakai omelan ya. Tapi sometimes saya omeli murid saya 15 menit, 20 menit gitu. Dan beberapa dari mereka sakit hati. Ya, enggak terbiasa diomeli mungkin ya. Kalau bahasa Thainya luk kunu ya, luk kunu itu anak manja ya, luk kunu. Nah, lalu one day ada satu yang kayak saya lihat dia marah banget. Ya, dan saya nggak bisa program saya itu gagal. Kalau dia tidak disiplin, di Thailand itu nggak ada alasan. Yang salah tetap prak piliang. Jadi saya harus membalancekan. Kalau dia sakit hati, saya takut nanti dia nggak mau bangun, dia nggak mau pindah patah. Dan yang salah selalu penanggung jawab, supervisor. Jadi finally saya bilang sama dia, ya maaf ya saya mungkin terlalu marah, saya bilang gitu. Ya karena saya memang orangnya basicnya pemarah gitu. Saya bilang begitu. Ya seperti ketika Anda marah, Anda minta maaf lalu Anda bilang bahwa maaf ya saya memang orangnya pemarah. Tahu nggak dia jawab saya apa? Karena dia kuliahnya di UK ya, jadi dia ngomongnya itu cukup direct kayak orang Amerika juga. Dia bilang gini, kalau kamu pemarah, it's your problem, it's not my problem. Bukan berarti kalau kamu pemarah, kamu meminta saya untuk menerima marahnya kamu. Tidak ada orang yang suka dimarahi. It's your problem, it's not my problem. You have to fix it. Saya digituin loh. Jadi sejak itu saya sadar, kata-kata dia benar loh. Anda nggak bisa minta orang toleran dengan Anda karena Anda lahirnya pemarah. Siapa yang suka dimarahi? Betul ya? Anda lahirnya pemarah, it's your problem. It's not my problem. Kok saya yang jadi marah ya? Amsyong ini, medannya keluar ya. Harap maklum ya, langsung diprotes. Gak bisa maklum Bante. Walaupun Bante lahir di Medan, it's your problem. Not my problem.
Tapi semoga Anda ambil ini sebagai pelajarannya. It's your problem. Anda mau lahir di mana, genetik seperti apa, Anda neighborhoodnya seperti apa, Anda dulu backgroundnya, Anda mungkin Anda dibully. It's your problem. It's your responsibility. Fix it yourself. Ya, tapi kalau Anda punya teman baik, teman Anda bisa toleran. Kalaupun Anda ditoleransi, mohon Anda jangan bermanja diri. Setiap kekurangan kita, tanggung jawab kita masing-masing. Oke? Anda terlalu logic, enjoy the culture. Anda terlalu too emotional, learn to be logic. Supaya Anda balance with the daily life. Inside your mind, it's okay. It's your mind. Anda terlalu sering marah, tolong reduce it. Saudara-saudari, dari sini kita belajar semua hal-hal buruk di pikiran kita bisa kita kurangi. Ya, Anda berjuang pelan-pelan. Lanjut. Ketika ada kejahatan, juga ada kebaikan. Dengan cara yang sama, ketika ada kelahiran, ada pula kelahiran. Setiap orang mampu merealisasikan nibbana apabila mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Keadaan tanpa kematian ini telah dicapai oleh banyak makhluk dan dapat dicapai bahkan pada saat ini, pada siapapun yang menjalaninya. Namun bukan untuk mereka yang tidak berjuang.